Why am I looking at you? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini kami berasal dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Saya sebagai Azza Nazilah, NIM T 2019-2004 akan menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Allah menurunkan Quran kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW yang memberi petunjuk kepada manusia. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kehidupannya kepada penghuni langit maupun penghuni bumi. Turunnya Al-Quran pertama kali turun pada malam Lailatul Qadar, merupakan pemberitahuan kepada alam tingkat tinggi yang terdiri dari malaikat-malaikat akan kemuliaannya umat Muhammad. Umat ini telah dimuliakan oleh Allah dengan risalah baru agar menjadi umat yang lebih baik dengan turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran yang kedua kali secara bertahap, berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Quran surat Al-Qadar ayat 1. Dan kemudian firman Allah pada surat Ad-Dukhan ayat 3, surat yang ke-44. Jadi ketiga ayat tersebut tidak bertentangan karena malam diberkahi di dalam bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Tetapi zahir ayat-ayat itu bertentangan dengan kejadian nyata kehidupan Rasulullah, di mana Al-Quran itu turunnya kepadanya, di mana Al-Quran itu turun kepadanya selama 23 tahun. Untuk itu para ulama mempunyai dua mazhab pokok. Yang pertama, mazhab pertama yaitu berasal dari pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama yang lainnya. Maksudnya apa? Yaitu turunnya Al-Quran itu sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia agar para malaikat itu menghormati kebersamaannya. Kemudian baru diturunkan kepada Rasul secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan beberapa hadis Ibnu Abbas. Dan pada Al-Quran surat Al-Furqan ayat 33 dan ada juga pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 106, surat yang ke-17. Ibnu Abbas berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Fusilal Qur'anu minal dzikri fawdi'a fi baitil izzati minas sama'id dunya faja'ala Jibrilu yanzilu bihi 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Al-Quran itu dipisahkan dari Al-Dzikr lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia, maka Jibril mulai menurunkannya kepada Nabi. Mazhab yang kedua diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi bahwa yang dimaksud dengan turunnya Quran kepada Rasulullah dimulai pada malam Lailatul Qadar, yang sesuai dengan Al-Quran surat Al-Isra ayat 106 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila, yang artinya, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan kami menurunkannya secara bertahap. Kemudian ada juga pada Quran surat Al-Anfal ayat 41 dan hadis Aliyah, hadis yang diriwayatkan oleh Aliyah. Kemudian mazhab ketiga, hasil ijtihad sebagian musafir. Pendapat ini tidak memiliki dalil. Kenapa? Karena berpendapat bahwa Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia selama 23 tahun pada malam Lailatul Qadar, yang pada setiap malamnya itu selama malam Lailatul Qadar
itu ada yang ditentukan Allah untuk diturunkan ke langit dunia di malam Lailatul Qadar. Jadi, pendapat yang paling kuat ialah Al-Quranul Karim diturunkan sebanyak 2 kali. Yang pertama, diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz menuju ke Baitul Izzah di langit dunia. Yang kedua, diturunkan dari langit dunia ke bumi secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Allah membuat Al-Quran diturunkan secara 2 sekaligus karena untuk memuliakannya dan memuliakan orang yang kepadanya Al-Quran diturunkan, yaitu dengan memberitahukan kepada penghuni 7 langit bahwa Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Rasul terakhir dan umat yang paling mulia. Turunnya Quran secara bertahap sesuai dengan firman Allah surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 102. Kemudian ada surat lagi Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat 192 sampai 195. Kemudian ada juga surat Al-Jasiyah surat yang ke-45, kemudian ayat yang kedua, dan surat Al-Baqarah ayat 97 dan Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih, yang artinya, dan jika kamu meragukan Quran atau yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 23. Ayat tersebut menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran secara bertahap. Menurut kata tanzil, bukan inzal. Ini menunjukkan bahwa turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dan bertahap. At-tanzil artinya turun secara berangsur-angsur. Sedang inzal hanya turun dalam arti umum yang terdapat pada surat Al-Isra ayat 106. Agar kamu membacanya kepada manusia secara perlahan dan teliti, dan kami menurunkannya bagian demi bagian sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian. Adapun kitab samawi yang lainnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur turunnya sekaligus. Kenapa tidak turun secara berangsur-angsur sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linusabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila, yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatinya Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, secara berangsur-angsur, perlahan dan benar. Quran surat Al-Furqan ayat 32. Seandainya kitab-kitab terdahulu itu turun secara berangsur-angsur, tentulah orang-orang kafir tidak akan merasa heran terhadap Quran yang turun secara berangsur-angsur. Ada dalilnya yang lainnya, yaitu surat Al-Furqan ayat 7, Al-Furqan ayat 20, Al-Isra ayat 94, Al-Isra ayat 95, Al-Anbiya ayat 7. Kemudian dengan adanya turunnya Al-Quran secara bertahap ini, ada hikmah yang diambil dari turunnya Quran secara bertahap. Hikmah turunnya Quran secara bertahap yang pertama yaitu menguatkan atau meneguhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Yang artinya, maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini atau Al-Quran. Quran Surat Al-Kahfi ayat 6. Yang demikian ini dapat menjadi hiburan dan penerang baginya dalam menghadapi gangguan dan cobaan dari kaumnya dan dalam menghadapi sikap kecongkakan dan kesombongan mereka yang selalu mendustakan dan menolaknya. Quran Surat Al-An'am ayat 33-34, kemudian Ali Imran ayat 184. Semua itu sudah termaktub dalam Al-Quran. Quran juga memerintahkan Rasul bersabar sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 35, surat yang ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulil azmi minar rusul. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran-kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati. Al-Quran menjamin akan melindungi Rasul dari gangguan orang-orang yang mendustakan firman-Nya dalam surat Al-Muzammil ayat 10-11, surat yang ke-73. Al-Quran juga mengandung kisah-kisah Nabi terdapat pada surat Surat Hud ayat 120. Al-Quran juga sebagai pelipur lara Nabi atau hiburan karena memberikan yang dialami oleh Nabi yang terdapat dalam surat Yasin ayat 76, surat Yunus ayat 65. Al-Quran juga sebagai berita gembira kepadanya dan ayat yang isinya perlindungan seperti dalam surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'asimuka minan nas. Yang artinya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Surat Al-Maidah ayat 67. Kemudian juga ada surat Al-Fat ayat 3, Al-Mujadalah ayat 21. Jadi semua itu di dalam Al-Quran terjadi beberapa peristiwa yang dialami oleh Nabi sebagai hiburan dan sebagai pelipur lara dalam dirinya, kemudian juga sebagai peneguh dalam hatinya bahwa orang-orang kafir itu juga mereka itu tidak akan menang melawan Nabi. Kemudian jawaban Allah terhadap pertanyaan orang kafir, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur karena orang kafir itu menganggap bahwa mereka tidak percaya bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Maka turunlah ayat Allah dalam surat Al-Furqan ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil atau berangsur-angsur, perlahan dan benar. Quran Surat Al-Furqan ayat 32. Hikmah yang kedua yaitu Quran turunnya secara berangsur-angsur, yaitu tantangan dan mukjizat. Turun ayat yang menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan orang kafir Quraisy untuk menguji kenabian Rasulullah, seperti kapan kiamat terjadi, kapan disegerakannya azab apa saja yang berada di dunia maupun di bumi, kemudian apa dosanya jika melakukan berdosa, ataupun apa pahala yang mereka lakukan jika melakukan sholat. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dari orang kafir Quraisy karena ketidakpercayaannya kepada turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, sehingga Allah menurunkan sebuah surat Al-Furqan ayat 33, surat yang ke-25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Yang artinya, dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu atau membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang baik, yang paling baik. Al-Furqan surat yang ke-25 ayat 33. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ukhti Aza. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang ketiga ialah untuk mempermudah hafalan dan pemahamannya. Sebagaimana yang kita tahu, Al-Quranul Karim turun di tengah-tengah umat yang ummi, yang mana mereka tidak bisa membaca dan juga menulis atau buta huruf seperti itu. Ilmu pengetahuan dan catatan mereka hanya ada pada hafalan dan daya ingatnya saja. Sedangkan mereka tidak mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang tata cara bagaimana membaca dan juga menulis, apalagi untuk membukukan Al-Quran, seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyil ummi, yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, tidak bisa baca dan tulis. Umat yang buta huruf ini tidaklah mudah untuk menghafal seluruh Al-Quran, tidaklah mudah bagi mereka untuk menghafal seluruh Al-Quran seandainya Al-Quran diturunkan sekaligus, seperti itu. Maka diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur ini adalah bantuan terbesar bagi mereka untuk memahami makna-makna dan setiap ayat yang turun dari Al-Quran, seperti itu. Karena para sahabat, jika ada suatu peristiwa dan turun ayat Al-Quran, para sahabat akan langsung menghafalkan ayat tersebut dan juga memahami apa makna-makna dari ayat tersebut. Baik, kemudian hikmah keempat dari diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu kesesuaian dengan peristiwa-peristiwa dan pentahapan dalam penetapan hukum. Jadi seperti itu. Jadi setiap kali terjadi sesuatu peristiwa atau suatu kejadian di antara mereka, maka turun hukum mengenai peristiwa tersebut, guna untuk memberikan kejelasan status dan juga petunjuk, yang mana biasanya berkaitan dengan hal-hal yang hukum halal dan haram, yang mana itu menjadi dasar agama, seperti itu. Kaidah-kaidah halal dan haram yang menjadi dasar agama, baik itu dalam hal makanan, minuman, harta benda, kehormatan, dan juga nyawa. Ada pula ayat yang hukumnya itu diturunkan di Mekah, akan tetapi perincian hukum-hukumnya itu diturunkan di Madinah. Seperti contoh Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh sesuatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dari ayat Al-Isra dari surat Quran surat Al-Isra ayat 32 ini
dasar hukumnya itu sudah ditetapkan di Mekah, akan tetapi hukuman-hukuman yang diakibatkan oleh zina ini turun di Madinah. Seperti itu. Diungkapkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, beliau mengatakan, sesungguhnya yang pertama kali turun dari Al-Quran ialah surah Mufassal, yang di dalamnya disebutkan surga dan neraka, sehingga ketika manusia telah berlari kepada Islam, maka turunlah hukum halal dan haram. Kalau sekiranya yang turun pertama kali adalah, janganlah kamu minum khamar, tentu mereka akan menjawab, kami tidak akan meninggalkan khamar selamanya. Dan kalau sekiranya yang pertama kali turun adalah, janganlah kamu berzina, tentu mereka akan menjawab, kami tidak akan meninggalkan zina selamanya. Maka dari itu demikianlah pentahapan dalam mendidik umat Islam sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat tersebut. Baik, untuk hikmah yang kelima dari diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu bukti yang pasti bahwa Al-Quranul Karim diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dan juga maha terpuji. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam waktu lebih dari 20 tahun. Sudah pasti bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Seandainya pun Al-Quran itu perkataan manusia, pasti yang disampaikan pasti tidak sesuai dengan situasi-situasi, peristiwa dan kejadian demi kejadian yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Pasti tidak, di dalamnya pasti tidak terjadi keserasian seperti itu. Jadi tidak serasi, pasti akan bertentangan kalaupun Al-Quran itu diturunkan, kalaupun Al-Quran itu adalah perkataan manusia. Maka dari itu diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur ini adalah bukti yang pasti bahwa Al-Quran diturunkan di sisi Allah yang maha bijaksana, yang maha terpuji. Seperti itu. Baik, itulah hikmah-hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian faedah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur dalam pendidikan dan pengajaran. Kita tahu banyak hikmah yang bisa diambil dari diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Dalam dunia pendidikan dan pengajaran, Al-Quran merupakan bantuan yang paling baik bagi jiwa manusia dalam upaya untuk menghafalkan Al-Quran. Seperti contoh tadi, diturunkannya berangsur-angsur, jadi kita dapat memudahkan menghafal dan juga memahami sedikit demi sedikit. Seperti itu. Bisa lebih memahami, mempelajari, dan memikirkan makna-maknanya, dan juga bisa mengamalkan apa yang dikandung oleh Al-Quran. Seperti itu. Dan juga petunjuk ilahi tentang hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap ini merupakan contoh yang baik dalam penyusunan kurikulum, ajaran, memilih metode baik milih metode atau menyusun buku pelajaran. Jadi seperti itu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya dan Ukti Azza sampaikan. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.